Itu yang nggak pernah dibahas sama sekali. Cuman semua orang geologi tahu Sundaland itu ada. Karena ya salah satu buktinya ini, sungai ini. Ya. Dan ini sungai ini adalah mengalir dari Lampung ke arah selatan gitu ke Pulau Seribu, mungkin dia kalau nggak ke Selat Sunda ya dia terus ke timur sini ke arah Lombok misalnya. Kalau dilihat dari degree of sinusity-nya bisa kita hitung ini masih daerah tinggi, masih belum daerah rendah, daerah situ. Ini salah satu contoh di Batu Jaya ini. Ini ada peta seismik 3 dimensi daerah Batu Jaya. Sayangnya di daerah atasnya sini jelek, karena oil and gas company itu nggak suka yang atas ini, mereka nyari yang bawah sini yang ada minyaknya. Makanya di sini juga saya himbau, ada Pak Andi Arief, mungkin ada pihak yang berwenang juga. Data-data dangkal seperti ini sangat penting buat riset kegempaan kita. Mbok dikasih gitu loh, periset-periset itu di sini ada patahan kah? Ini umur-umur patahan ini sekitar 10 sampai 100 ribu di sini itu. Kalau ada itu. Sehingga akhirnya kalau di slice dibikin peta jadinya seperti ini, agak kabur. Nah kalau interpretasi ini paranormal yang interpretasi, artinya kita susah melihat. Jadi datanya harus lebih bagus. Nah ini maksud saya menampilkan ini adalah kita multi lembaga itu harus saling kerjasama. Tahu nggak? Ini data milik pemerintah harusnya, yang dikuasai oleh perusahaan minyak. Harusnya di sepanjang Laut Jawa itu banyak perusahaan minyak, Pak, yang punya data-data seperti ini. Ya harusnya kita expose, ya. Ini sengaja diekspos di sini, kita nggak sebutkan line berapa dan sebagainya, nanti tuntut 10 miliar pula itu kan, ada undang-undangnya itu kan. Tapi saya ingin menunjukkan ke Anda bahwa kita sebenarnya punya data banyak, kita bisa riset banyak, dan kita bisa tentukan di mana daerah-daerah yang punya patahan-patahan dangkal yang mungkin bisa dikelola. Pak Dani ini urusannya di patahan dangkal. Kalau saya urusan nyari minyak di sini, saya orang minyak, Pak. Saya orang minyak. Jadi Pak Wahyu itu banyak juga ngerjain hal yang terkait ini. Cuman kita seringkali mengabaikan data dasar yang dangkal ini. Jadi dari sini kita tahu bahwa ada sesuatu di situ. Ini salah satu Candi Blandongan Batu Jaya, kita udah pernah ke situ. Kita lihat ininya, sawah-sawahnya ini, ya. Dan ini di sekitar candi itu agak tinggi. Yang kita ketahui, endapan pasir pantai di bagian dasar di Candi Blandongan. Anda baca disertasinya Pak siapa? Jafar. Pak Jafar, itu jelas itu datanya seperti itu. Makanya kita datangin ternyata benar. Cuman nggak disinggung oleh Pak Jafar apa yang terjadi di situ. Kalau saya penasaran, bagian bawah kok banyak fosil pantai. Jaraknya 14 kilo dari muara Sungai Citarum. Umurnya abad ke-5. Ini apa yang terjadi? Langsung pikir mungkin tsunami ini waktu itu 14 km masuk ke situ. Apa yang menyebabkan tsunami? Itu tadi 416 itu tadi. Nah, juga ternyata ada bentukan bangunan lain di bawah candi-candi yang ada. Persis seperti di Banda Aceh juga. Kemungkinan ada beberapa masa peradaban yang berbeda dipisahkan oleh endapan pasir pantai di dasar candi yang sekarang itu. Ya, ini beberapa yang kita udah survei, kita lihat. Saya skip aja, ini salah satu sumur yang ada di situ. Kita survei seperti ini. Sama aja kalau survei-survei geologi, geofisik biasa. Ini salah satu sumurnya menunjukkan ada struktur yang bagus di situ. Artinya sampai ke bawah di sini paling nggak berapa meternya dan 14 meter. Itu masih ada di situ. Nah ini kalau kawan-kawan arkeologi mau penggalian, kita udah ada ininya, ada apa? Nah ini salah satu di sumur ya. Ya, sumur tua. Di sumur tua di sini. Jadi ya, ada sesuatu di bawah sumur itu yang mesti kita lacak. Ini di bawah Unur ini coba. Nah ini dia. Ini sampai sekitar 15 meter tingginya. 10 ya. 10 sampai 15 meter. Artinya ini ada 2 lagi di sini. Di Unur Lingga 4 itu. Jadi banyak yang mesti kita lihat. Kemungkinan pasir pantai itu tadi itu mengubur sesuatu di bawahnya yang banyak orang mati itu. Baru mereka bikin candi itu di atasnya. Itu pikiran bodoh saya. Jadi saya sedimentologis kan, saya lihat mesti kita bor lagi di bawah nih ada apa ini. Jadi kita lihat fosilnya seperti apa, batuannya apa saja. Nah mungkin kita nemu sesuatu, kalaupun toh ada situs purbakala di situ, kawan-kawan dari arkeologi bisa teruskan. Bagi kita yang penting siapa yang ngancurin, kapan di situ. Oke, kita catat, kita bikin data poinnya, terus kita mesti lebih hati-hati seperti itu. Nah, yang kedua saya ingin tambahkan, saya juga mau presentasikan sedikit tentang Trowulan di Majapahit.
Jadi penyelidikan awal pembuktian kanal Kerajaan Majapahit. Pertama kali saya mau ke Majapahit sama kawan-kawan untuk melihat, katanya ada kanal-kanal, udah pernah diteliti tahun 81 dari foto udara dan sebagainya. Saya cari terbitan penelitiannya, cuman ditulisan di internet aja, susah di situ. Terus oke, kita datang ke sana. Hipotesisnya ada jaringan kanal peninggalan Majapahit dimanfaatkan sebagai sarana transportasi air. Pernah dengar itu kan? Anehnya adalah ngapain juga Majapahit yang luas daratan kayak gitu mesti dibelah-belah pakai air, terus orang pakai mau ke kerajaan mesti mendayung-dayung segala macem. Aneh. Saya orang Malang, Jawa Timur, saya lihat situ, ya saya mending dari Kalibrantas ke situ lari atau naik kuda lebih cepat daripada terus naik perahu di kanal-kanal. Kemunduran kejayaan pusat kerajaan Majapahit disebabkan oleh bencana alam meluas dan peperangan, katanya seperti itu. Tertutupnya kanal oleh material lempung yang dimanfaatkan untuk industri bata. Kita terus ke sana, kita lihat. Tujuannya membuktikan kehadiran bangunan kanal peninggalan Majapahit, mempelajari teknologi metode mitigasi bencana di masa lampau, kalau ada, mengurangi risiko bencana kalau yang akan datang. Nah ini dia lokasinya. Bagi yang belum pernah ke Majapahit, dia ada di Kalibrantas, sekitar 10 kilo dari Kalibrantas, di sebelah tenggaranya. Kalibrantas sendiri mengalir ke arah daerah Surabaya, Mojokerto, Surabaya. Ya. Ini ada di internet juga ada, ini katanya ada kanal Majapahit, cuman disebut sekali saja di situ. Di situ ada sabuk, disebutkan ada tembok batu merah tebal tinggi mengitari pura. Sebutan lain untuk kota raja, pintu barat bernama Purawaktra, menghadap ke lapangan luas bersabuk parit. Itu satu-satunya yang saya bisa tangkap dari catatan waktu itu, bersabuk parit. Ini yang diinterpretasikan orang sebagai, wah itu kanal pada waktu itu. Tapi apa iya sih orang bikin kanal untuk apa di situ? Ini gambar yang saya foto dari museum di sana. Kemudian ini dari, kalau dulu tahun 81 belum ada Google yang baru, ini dari Google aja udah kelihatan kok kanal itu. Nah ini kanal-kanalnya. Terus kita coba lihat, ternyata ini hipotesanya adalah sebagai transportasi. Saya kebingungan bagaimana orang mesti transportasi di situ, padahal pakai kuda aja cukup. Fungsi kanal sebagai benteng pertahanan. Nah kalau benteng pertahanannya kayak gini, ya musuh bisa kemana-mana itu. Biasanya benteng itu kan cuma di sekeliling ini aja. Terus ada lagi, saya pikir kita kasih hipotesa baru. Jangan-jangan sebagai teknologi mengatasi banjir lahar dingin atau gunung lumpur. Jangan-jangan kayak gitu. Datanglah saya ke sana. Nah ini data dan faktanya, ini komplek Gunung Arjuno, sini komplek Penanggungan, sini Anjasmoro, Arjuno. Nah, Anda lihat kalau biasanya ditulis bahwa oke, komplek Majapahit Trowulan itu ada di daerah Alluvial Vein katanya ya. Oke, ini Alluvial Vein dari endapan Anjasmoro di sini. Ini adalah Kalibrantas, jauh sekali ini. Kalau saya potong, nah ini dia, kompleks situs Trowulan di sini tinggi lebih dari berapa? 25 meter seperti ini. Sungai Berantasnya di sini, dataran banjirnya cuma sampai di sini. Jadi kalau ada banjir bandang sehebat apapun di Berantas itu, dia nggak sampai ke sini. Jadi nggak mungkin, kecuali dari gunung ini, dari arah gunung. Ya. Itu yang saya pelajari pertama kali. Jadi cukup tinggi dari Kali Berantas, dari dataran banjirnya. Setelah itu kita lihat, kita auger di kanal-kanal itu, kita deskripsi. Menarik ini, terus kita amati singkapan-singkapan. Ini bukan kami yang trenching, orang sana bikin bata juga motong-motong itu kebetulan. Nah, langsung kita analisis secara sedimentologi. Kalau kawan-kawan arkeologi mungkin tertarik dengan keramik-keramiknya, kalau saya tertarik dengan tanahnya itu. Apakah dia endapan gunung api atau banjir atau yang lainnya. Setelah kita lihat, terus kita cocokkan dengan GPR, survei di sini. Hasil-hasil penyelidikannya di berbagai macam tempat sini, lokasi pengamatan singkapan, ada pemboran auger, ada pengukuran GPR. Ini dalam 3 kali datang waktu itu, dengan kita pinjam alat dari ITS. Nah sekali lagi, tadi sudah diceritakan, kita istilahnya minjem-minjem terus. Kita kemarin ngebor, pinjem lagi ada